Halo generasi pada semen satu Kendal, bertemu lagi dengan Bu Titin, guru matematika yang baik hati. Video ini Bu Titin buat khusus untuk kalian yang kelas 10. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin tentang SPLDV dan SPLTV. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penyelesaian SPLDV dan SPLTV menggunakan determinan matriks. Penasaran nggak? Pasti penasaran kan? Nah, kita langsung saja ke pembelajarannya. Untuk syarat pembelajaran kali ini, kalian harus memahami operasi perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian dari bilangan bulat. Mudah kan? Pasti kalian bisa. Nah, di sini nanti akan banyak kebingungan mungkin untuk kalian yang pertama kali belajar tentang determinan matriks, tapi tidak apa-apa, kalian ikuti saja alurnya. Di sini kalian harus teliti loh ya, karena nanti perhitungannya akan banyak angka-angka yang dikalikan, dijumlahkan, dikurangi. Kalau kalian nggak teliti, nanti pasti akan terjadi kesalahan dalam pengoperasian bilangannya. Sudah, kita langsung ke pembelajarannya. Yuk. You say I'm crazy, but you don't think I know what you've done. When you call me baby, I know I'm not the only one. Ya, kita lanjutkan untuk pembelajaran tentang metode penyelesaian SPLDV dan SPLTV menggunakan determinan matriks. Yang pertama, kalian harus tahu apa itu matriks. Matriks itu adalah susunan bilangan yang disusun membentuk kotak persegi atau persegi panjang. Diletakkan dalam kurung, gitu toh. Nah, kalau sudah, kalian harus tahu juga tentang matriks persegi. Nah, ini ada matriks persegi yang berordo 2. Contohnya adalah A, B, C, D. Ordo 2 itu artinya banyaknya bilangan di sisi dan kolomnya. Contohnya ini, sasret A, B, berarti kan ada dua kolom. Kalau barisnya ada AC, ada sret, ada 2 juga. Berarti dia ordonya 2. Matriks persegi yang ordonya 2. Yang ke bawah 2, yang ke samping juga 2. Dia persegi. Contohnya, nah ini ada matriks 3 min 2, 0, 5. Ini adalah suatu matriks. Kemudian 0, 1, negatif 9, dan 8. Ini matriks persegi ordo 2. Selain ordo 2, ada juga matriks persegi ordo 3. Contohnya di sini, bedanya adalah banyak kolom dan barisnya di sini ada 3. Kalau matriks persegi ordo 2, banyak kolom dan barisnya ada 2. Contohnya, nah ini ada matriks yang elemen di dalamnya ada 2, 1, 4, negatif 4, 0, 2, 7, 1, negatif 3. Ada lagi matriks persegi ordo 3, 0, 2, 1, 9, 4, 0, 3, 6, 4. Udah kayak nomor HP ya. Next. Nah, setelah kalian mengenal matriks persegi ordo 2 dan ordo 3, kalian harus mengenal yang namanya determinan matriks. Determinan matriks itu adalah aturan perhitungan yang unik dari matriks persegi. Contohnya kayak gini. Kalau ada matriks ordo 2 A, B, C, D tadi, kita hitung determinannya, nilai determinan itu didapat dari perkalian antara diagonal utama dikurangi perkalian diagonal samping. Contohnya ini, A dikali D itu diagonal utama, dikurangi B dikali C. Dah, selesai. Contohnya, kita punya matriks 3, negatif 2, 0, 5. Kita mau mencari nilai determinannya. Berarti 3 di sini dikalikan dengan 5, dikurangi negatif 2 dikali dengan 0. 3 dikali 5 hasilnya 15, negatif 2 kali 0 hasilnya 0. 15 dikurangi 0 hasilnya 15. Berarti 15 di sini adalah nilai determinan dari matriks 3, negatif 2, 0, 5. Ini ada contoh lagi sama 0 kali 8 hasilnya 0 dikurangi 1 kali negatif 9 hasilnya negatif 9. 0 dikurangi negatif 9 hasilnya 9.
Nah, sedangkan untuk determinan matriks persegi yang ordonya 3, ini caranya agak rumit, silahkan dicatat. Jadi determinannya untuk matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, unsurnya letaknya seperti ini adalah A dikali E dikali I, ditambah B dikali F kali G, ditambah C kali D kali H, dikurangi C kali E kali G, F dikali H dikali A, I dikali B kali D, atau B kali D kali I. Seperti itu. Contohnya seperti ini, ada matriks 214, negatif 402, 71, negatif 3. Kalau kita mau menghitung determinannya, berarti kita kalikan dulu diagonal matriks utamanya, yaitu 2 dikali 0 dikali negatif 3. Ditulis, ditambah 1 dikali 2 dikali 7. Kemudian 4 dikali negatif 4 dikali 1. Dikurangi dengan perkalian diagonal matriks samping, yaitu 4 dikali 0 kali 7, 2 dikali 1 kali 2, negatif 3 dikali 1 dikali negatif 4. Lalu kita hitung semuanya, menghasilkan nilai negatif 18. Berarti negatif 18 di sini adalah nilai determinan dari matriks yang kita hitung tadi. Next. Nah, selanjutnya setelah kalian mengerti bentuk matriks persegi dan cara mencari determinan matriksnya, kita kembali ke SPLDV. Di sini ada SPLDV 8x kurangi y sama dengan 13 dan x plus y sama dengan 5. Jika bentuk SPLDV ini kita ubah ke bentuk kesamaan matriks, akan menghasilkan ini 8 negatif 1 1 1. Dapat dari mana? 8 negatif 1 1 1 itu namanya matriks koefisien. 8 di sini didapat dari koefisien x, kemudian di sini ada kurangi y, berarti dia koefisiennya negatif 1. Yang bawah karena nggak ada angkanya, berarti dia ada angka 1 1. Berarti 8 negatif 1 1 1. Dikali variabelnya, kita akan pakai x dan y, berarti di sini x y sama dengan 13 5. 13 dan 5 ini adalah matriks konstanta, yaitu angka yang di ruas kanan yang nggak ada variabelnya. Next. Nah, ini ada SPLDV lagi, yaitu x plus y sama dengan 11, 3x dikurangi y sama dengan 5. Berarti bentuk kesamaannya adalah, nah kita lihat koefisien dari x dan y yang persamaan yang atas. Di sini kan nggak ada angkanya, berarti dia koefisiennya adalah 1 1 1. Yang bawah 3 negatif 1. Ingat, kalau ada tanda pengurangan berarti dia diikutkan 3 negatif 1 seperti ini. Dikali xy sama dengan 11 5. Next. Ada lagi 3x plus y sama dengan 7, 2x plus 2y sama dengan 10. Berarti bentuk kesamaan matriksnya kita tarik koefisiennya, ini 3, ini 1, yang ini 2, ini 2. 3 1 2 2 dikali xy sama dengan 7 10 seperti itu. Next. Bagaimana dengan SPLDV? Kalau SPLDV di sini tadi kita akan menghasilkan matriks persegi ordo 2. Kalau SPLDV berarti kita nanti akan menghasilkan matriks persegi ordo 3 karena ada x, y, z. Contohnya di sini ada x min 3y plus z, berarti nanti ada 1 negatif 3 1. Di sini ada 2, ada 3 dan negatif 1. 2 3 negatif 1. Di sini ada 3 negatif 2 negatif 2. 3 negatif 2 negatif 2 sama. Terus dikalikan x y z sama dengan 8 1 7. Nah, kalau untuk yang SPLDV yang bawah sama, akan menghasilkan kesamaan matriks seperti ini. Mudah kan? Next.
Nah, setelah kalian mengenal cara mengubah SPLDV dan SPLTV ke dalam bentuk kesamaan matriks, kita masuk ke tahap penyelesaian SPLDV menggunakan determinan matriks. Tahap yang pertama adalah kalian harus menentukan DX, DY, dan D. D itu adalah determinan, berarti determinan X, determinan Y, dan D dari SPLDV. Caranya bagaimana? Misalkan ini, ada SPLDV 8X dikurangi Y sama dengan 13, ada X plus Y sama dengan 5. Berarti kan bentuk kesamaannya matriks seperti ini, 8 negatif 1, 1, 1 dikalikan XY sama dengan 13, 5. DX artinya kita mengganti kolom yang pertama, kolom yang variabelnya X tadi, yaitu 8 dan 1 ini, yang ini dengan dengan konstanta 13 dan 5. Jadi yang 81 diubah 13, 5 menjadi seperti ini. Kemudian dihitung determinannya, 13 kali 1, 5 dikali negatif 1, kemudian dihitung mendapatkan angka 18. Kalau DY berarti kita mengganti kolom yang kedua, di mana ini adalah koefisien Y-nya tadi, ini kan negatif 1, ini 1. Diganti dengan angka 13, 5. Kemudian dihitung determinannya menghasilkan angka 27. Next. Sedangkan D sendiri berarti kita hanya langsung menghitung determinan dari matriks XY tadi. 8 negatif 1, 1, 1. Dihitung determinannya. Kemudian akan menghasilkan angka 9. Setelah itu tahap 2. Tahap 2 kalian akan langsung menentukan nilai X dan Y dari SPLDV. Bagaimana? Ini persamaannya tadi, ini bentuk matriksnya. Ini bersamaan, ini bentuk matriks. Nah, tadi kita udah ketemu DX-nya 18, DY-nya 27 dan D-nya 9. Untuk nilai X sendiri, X itu didapat dari DX dibagi D. DX tadi 18, D-nya 9. 18 bagi 9, 2. Sedangkan nilai Y itu DY dibagi D. 27 dibagi 9. Hasilnya adalah 13. Mudah kan? Simple, cepat, dan tidak membingungkan. Kalian hanya perlu menguasai cara menentukan determinan matriks order 2x2, menentukan DX dan DY-nya, dan D-nya kalian sudah selesai mencari nilai X dan Y. Pusing? Kalau pusing, coba deh, silahkan kalian coba menentukan nilai X dan Y dari keempat SPLDV yang ada di layar. Silakan kalian catat, kalian coba buat latihan. Jika ada kesulitan, silahkan tanya ke Bu Titin melalui Google Classroom, melalui WA, atau melalui kolom komentar YouTube. Gitu ya. Selain mencoba yang SPLDV, coba deh kalian mencari SPLTV. Mencoba hal baru, kalian mencari nilai X, Y, Z menggunakan determinan matriks. Duh, caranya bagaimana? Berarti caranya untuk mencari nilai X, berarti DX-nya yang kolom 1, 2, 3 diubah 8, 1, 7. Kalau Y berarti yang tengah diganti yang biru ini. Z berarti yang belakang merah diganti yang biru. Dicari determinannya, dibagi dengan D. Selesai. Oke ya, silahkan dicoba untuk latihannya dari yang SPLDV dan SPLTV. Jika ada kesulitan, langsung silahkan tanya. Nah, demikian pintunya buka sendiri. Nah, demikian penjelasan materi tentang metode penyelesaian SPLDV dan SPLTV menggunakan determinan matriks. Apakah ada bagian yang masih dibingungkan atau belum bisa dipahami? Silahkan kalian tanyakan kepada Bu Titin, bisa lewat GCR atau lewat WA atau lewat kolom komentar YouTube. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Nanti kita akan minggu depan ya, kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang fungsi. Nah, untuk tugas kali ini tetap kalian kerjakan.
Kalau sudah kalian foto, kalian kirimkan ke GCR. Jika kesusahan, silahkan kalian kirimkan ke nomor WA Bu Titin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.